Dan saat ini kita akan bergabung dengan pengamat penerbangan Bapak Dudi Sudibyo. Selamat pagi Pak Dudi. Selamat pagi. Pak Dudi, ini jika kita melihat terkait dengan pesawat atau jenis pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. Ini jatuh pada pagi hari ini, Minggu pagi ini dengan membawa 12 kru dan membawa beban di mana antara 12 ton di atas pesawat. Nah, Anda melihat terkait dengan jenis pesawat Hercules C-130 ini seperti apa sebenarnya pesawat ini? Ya, pesawat ini kita untuk diketahui Indonesia sudah mengoperasikan tahun 60-an ya. Kita adalah negara yang pertama yang pakai di Asia, termasuk juga yang pertama punya tanker pada tahun itu ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kita sudah melihat ke sana dan ini pesawat memang sebagai tulang punggung untuk angkutan berat gitu, pesawat angkut berat militer ya. Dan dia sudah digunakan untuk beberapa misi, baik itu misi militer, baik itu misi kemanusiaan. Sudah sekian banyak negara juga udah pakai ini pesawat, dan tidak ada yang keluhan ya, itu tidak ada yang bisa menggantikan. Sampai sekarang ini ada sekarang beberapa pesawat Rusia juga berusaha untuk menirunya and so on, tetapi ya tetap Hercules itu masih salah satu yang dicari di dunia. Begitu Mas, Mbak. Halo. Halo Pak Dudi, ini kalau menurut informasi bahwa pesawat ini adalah pesawat tiba dari Australia, di mana ini merupakan pesawat baru. Berarti sebenarnya secara kondisi pesawat ini masih baik dan layak digunakan. Benar. Dan ini masih. Misalkan kalau sudah di refurbish sama segala macam itu ya di lagi itu bisa jadi nol jam terbang bisa jadi nol lagi gitu, Mbak Elisa. Ya, kalau ini memang layak digunakan Pak Dudi, lalu menurut Anda apa sebenarnya faktor yang menyebabkan jatuhnya pesawat Hercules ini? Apakah salah satunya yang menyebabkan adalah faktor cuaca? Ya, ini kalau saya lihat ini masih tidak ada dasar yang kuat ya. Saya kata investigasi hanya saya lihat dari jauh ya. Itu salah satu informasi yang saya tahu bahwa menjelang pesawat mendarat itu menara bisa melihat itu pesawat ya. Tetapi sudah itu lost contact. Nah, kalau informasi lain yang saya dapat itu ada ground fog ya, atau ada kabut di ketinggian tidak jauh dari tanah begitu ya. Nah, ini mengingatkan saya kepada kecelakaan yang dialami oleh Hercules juga di Madiun. Itu juga ada fog di situ ya, ada kabut begitu, kabut rendah menjelang di daratan. Nah, ini mungkin yang menyebabkannya, mungkin salah satu penyebabnya, sehingga pilotnya menghantam bukan jatuh ya, saya kira itu menghantam lereng gunung yang menjelang masuk ke Wamena. Begitu Mbak. Ya, Pak Dudi, memang ini pesawat ditemukan di Gunung Liswa, dan kalau kita lihat menurut Anda sebenarnya rute Wamena Timika ini sebenarnya seperti apa Pak Dudi? Ya, ini kembali lagi saya yakin sekali pilotnya dan pesawat ini sudah berapa kali mendarat di Wamena, dan pilotnya saya juga yakin sekali juga sudah jam terbangnya udah tinggi dan dia sudah tahu medannya di situ. Tapi ada faktor X. Nah, ini faktor X ini yang kita mesti cari apa. Dan salah satu faktor X yang saya lihat pada kasus ini adalah mungkin ground fog gitu, kabut daratan itu yang tingginya sekian tinggi juga, masih tinggi juga ya, sehingga ya bisa mempengaruhi begitu. Oke, ya berarti dalam kata lain di sini bisa dilihat bahwa pilot paham betul dengan rute Wamena Timika ini ya, seperti itu Pak Dudi. Iya. Ya, berarti terus sekali saya kira. PR yang saat ini yang harus dikejar, yang harus dicari adalah apa penyebab dari jatuhnya pesawat. Jika memang salah satunya kalau kita lihat belakangan ini adalah banyak sekali pesawat yang, atau kita lihat ada pesawat yang jatuh di daerah Papua juga, dan salah satunya apakah memang kalau Anda mengatakan memang adanya fog atau kabut di sana dan juga faktor cuaca menjadi salah satu penyebabnya juga. Ya, yang paling penting di terbang di Papua atau Irian Jaya, saya terbang cukup
ikut juga sama Merpati dan juga Tenau pernah juga saya ikut di sana. Itu emang pilotnya tuh mesti benar-benar tak tahu sifat dari cuaca di situ, terrain di situ ya, permukaan daratan di Papua itu emang unik sekali. Ambil contoh, saya pernah juga terbang dengan satu helikopter. Kemudian pilotnya itu seorang veteran perang Vietnam. Itu entah bagaimana saya dari Timika ke Tembagapura itu dalam keadaan kabut nggak kelihatan, atau kalau saya bilang Chinese painting ya, samar-samar gitu ya. Itu dia bisa tahu mendarat di Tembagapura. Kagum sekali saya. Apa artinya? Pilot itu dia udah tahu persis kemana ini ya. Dia harus masuk celah-celahnya gitu. Dia udah tahu, mungkin untuk yang saya lihat adalah itu sama-sama, tapi dia udah tahu sama-sama ini yang mesti lalu bisa segala macam tuh pohon-pohonnya apa gitu, ground ini ya. Itu dia udah kenal baik. Itulah kalau udah satu pilot udah terbang di situ dengan jam terbang cukup tinggi, itu dia dimanapun dia terbang dia udah tahu sekali gitu, Mbak. Oke, ya Pak Dudi, ini kalau kita lihat dari data yang diterima di mana pesawat seharusnya landing pada pukul 6.13 dan sempat terakhir kontak dengan air traffic di sana mengatakan dan ternyata air traffic juga melihat pesawat sudah siap landing pada pukul 6:08, namun nyatanya pada pukul itu hilang kontak dari pesawat. Nah, apakah memang tidak bisa dilihat dan jika memang salah satu faktornya adalah kabut, apakah dari ATC sendiri tidak bisa menyampaikan atau seperti apa sebenarnya kejelasannya? Ya itu tadi yang saya sebutin, itulah salah satu penyebab ya kalau saya lihat sekarang ini ya. Kembali kepada kecelakaan di Madiun, itu juga pesawat sudah kelihatan, saya tahu hilang. Dia nabrak ya perumahan segala macam, jatuh gitu, pohon dan segala macam. Itu karena pengaruh dari kabut yang dia hilang ini. Nah ini juga sama saya kira. Pilotnya juga ada perkirakan ketinggiannya sudah oke, tetapi ternyata mungkin terlalu rendah. Sehingga nabrak ke lerengnya gunung itu. Dan dia mungkin off track sedikit ya. Karena itu di kabut itu kadang-kadang landasan bisa kelihatan, kadang-kadang hilang begitu, tertutup gitu. Mungkin pada saat itu tertentu dia ubah sedikit, saya nggak tahu. Itu bisa dibaca nanti kalau dan temukan ini ya benda yang kita sebutkan black box-nya. Black box gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dudi Sudibo, pengamat penerbangan, telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV.